Pada akhir 1944, Jepang terdesak sekutu dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Kumakichi Harada dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat serta Wakil Ichibangase dan Suroso. BPUPKI beranggotakan 67 orang dan bertugas untuk menyelidiki hal-hal terkait pembentukan negara merdeka. Sidang berlangsung di Gedung Pancasila dengan agenda merumuskan dasar negara serta bentuk. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua dan akan memimpin jalan sidang ini. Di samping saya terdapat wakil dari Vietnam dan di sebelah saya terdapat wakil dari Indonesia. Kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa. Kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan dan juga rakyat. Kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan, usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Panca Dharma. Namun nama Panca Dharma ternyata tidak sesuai di sini, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini dengan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan dasar negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan saya. Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan Pancasila yang disampaikan oleh Pak Ian Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Secara usul nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Ichibangsu. Halo gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya mau menyaksikan jalan sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang saya katakan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mr. Ichibatsu yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan I.S. Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita pakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI dengan agenda merumuskan dasar negara dan bentuk negara berakhir. Selanjutnya akan dibahas dalam sidang PPKI. Sebelum terjadinya sidang PPKI, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio, para pemuda menemui Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Soekarno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin. Tenanglah, silahkan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silahkan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan pena, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir pada saat ini. Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Mana bila Pak Karno saja yang tanda tangani, dengan Pak Hatta juga. Bagaimana jika naskah ini diketik saja oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Dan Jakarta 17 Agustus tahun 45 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Lalu Sayuti Malik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Soekarno untuk ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Soekarno dan Bung Hatta serta Rajiman sudah sampai di Dalt, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Datang Bung. Kat. Akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Assalamualaikum.
Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10, Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota, Suwirjo, dan pimpinan barisan pelopor, Dr. Muwardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 5 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.